Cuman 2 stack Pak. Keren, 2 stack aja. Sewa tempatnya kita di 40 juta Pak. Oke, luar biasa. Itu ngejarnya susah itu. Tapi 2 stack aja omsetnya udah bagus kok, aman. Jadi 59 sekian, orang akan pasti lihat 5.000-nya. Bukan 6.000-nya. Sehat kalau pengelolaannya bener ya. Betul sekali. Ya. Makanya jangan lupa untuk ke Apik Management. Oh, dia aja nggak pakai Apik Management. Oke, makasih iklannya, makasih sponsornya Samsung. Terima kasih Samsung. Cari muka banget ini. Hai Laundry Partners Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Kita masih ada di Yogyakarta, Jogja Istimewa. Tempatnya 1000 laundry. Nah, laundry wake yo. Laundrynya banyak banget. Dan kali ini kita ada di Ada Laundry. Ada di Ada Laundry. Ada Laundry, oke. Kenapa kita mampir ke sini? Karena ownernya unik banget. Enggak ya. Jadi kita kemarin lihat-lihat Instagramnya beliau, Instagramnya ownernya juga, kok nyelowoneh gitu ya. Kita harus datengin. Karena yang unik, menarik. Ini apakah orang marketing atau apa sih sebenarnya pemiliknya ini kok tampilannya keren, Instagramnya juga didesain sekeren itu. Nah, tanpa panjang lebar, kita langsung ngobrol dengan ownernya di sebelah saya. Ganteng ya? Tatoan ya, wakai lu. Siap. Baik, perkenalkan nama saya Niko. Saya owner dari Ada Laundry Yogyakarta. Basic saya sebelumnya di arsitektur, saya juga bisnis properti. Cuman karena dari YouTube beliau, akhirnya saya tertarik untuk masuk ke laundry. Dan Ada Laundry sekarang umurnya baru setengah tahun. 6 bulan? 6 bulan Pak Nji. Matur suwun Mas Niko. Perkenalannya awal bahwa beliau adalah arsitek ternyata. Saya kira orang marketing, tapi jualan rumah juga, properti ya Mas? Betul. Properti, arsitek, makanya tempatnya keren banget. Ini tampilannya perintilan-perintilan, hanger-hanger digantung-gantungin, tapi nggak ada bajunya. Nah ini ada jajan, jadi pelanggan yang datang sini dapat jajan teman-teman. Iya benar, ini buat pelanggan. Bukan Pak. Oh bukan, buat Apik. Ini ada yang menggelitik ya, udah bisnisnya keren ya, arsitek, properti. Oh cucu, belok ke laundry gimana? Kenapa itu? Pertama tuh saya lihat YouTube Pak Apik itu mulai dari 2019-2020 Pak. 2020 adanya sih, kita mulai berarti 2020 ya. Berarti 2020 saya mulai lihat, kemudian semakin Pak Apik giat buka YouTube, semakin saya nonton terus. Dari situ akhirnya saya mulai tertarik, saya ulik bisnis laundry secara keseluruhan, tapi baru berani buka 2023. Oke. Baru berani buka gitu. Nah, ternyata selama 6 bulan ini ibarat saya masih trial error sih Pak. Jadi saya mau masuk laundry ini sebetulnya coba-coba dulu. Bisnis ini apakah bagus atau enggak begitu. Nah, selama 6 bulan ini akhirnya penilaian saya ternyata bisnis laundry sangat-sangat menarik. Bahkan menurut saya ada beberapa poin yang lebih bagus dari bisnis arsitek gitu. Gitu sih Pak. Iya betul. Lebih menjamin kayaknya. Masa tuh? Betul. Masa depan cerah. Oh iya? Iya. Padahal kan kelihatannya kan recehan ya Mas. Kayaknya apa sih? 1000, 2000 betul gitu ya. Tapi dikalikan kuantitinya itu yang bisa dilihat di sana. Itu beneran nggak sih Mas? Setuju banget Pak. 6 bulan bikin saya mau serius di laundry. Siap, saya kira bercanda teman-teman, karena banyak yang nanya atau mungkin banyak yang bercerita di depan apa di luaran sana bahwa konten kita ya itulah konten lah dimanis-manisin. Makanya tanya langsung aja ke beliau, beneran nggak sih? Banyak klien kita di playlistnya Apik Management itu kan tinggal tanya aja, secara acak silahkan nanya, beneran nggak sih? Apakah di setting atau gimana channel YouTube kita? Tapi intinya adalah kami menyampaikan video YouTube ini sharing dengan siapapun, termasuk seperti kayak Mas Niko sekarang kan, untuk menginspirasi teman-teman bahwa
ini bisnis menarik loh. Kalau memang tahu cara mainnya, cara bermainnya seperti apa, marketnya siapa, ya itu bisa menarik seperti yang beliau sampaikan tadi. Arsitek loh, properti loh, kayaknya wih mentereng loh ya. Tapi kenapa bisnis laundry? Ternyata ada yang menarik. Nah, yang menarik apanya, Mas? Yang pertama jelas Pak, kita ngomong bisnis pasti selalu ngomong tentang omset dan profit. Oke. Begitu. Kemudian yang kedua adalah bisnis ini simple sebetulnya. Bisnis ini simple, sangat bisa untuk dikembangkan. Potensinya pengembangannya masih sangat besar. Dan di Indonesia sendiri semenjak COVID, seperti yang Pak Apik bilang, potensi laundry itu sangat pesat gitu. Dan teman-teman laundry yang sudah mulai atau start sekarang tuh masih ada potensi untuk lebih up lagi sih. Itu ya. Jadi yang pertama tadi kan masalah omset sama profit ya, Mas. Betul. Nah, omset sama profit itu lebih spesifiknya gimana? Menurut saya dengan modal yang masih terjangkau. Jangkau itu berapa sih? Kira-kira berapa gitu? Biar langsung nonton tuh poinnya dapat nih. Nanti bisa hubungin Pak Apik. Sedangkan dari modal yang kita keluarkan dibanding omset dan profit yang kita dapat itu, menurut saya sangat bisnis yang sangat sehat seperti itu sih Pak. Sehat kalau pengelolaannya bener ya. Betul sekali. Siap. Makanya jangan lupa untuk ke Apik Management. Oh, dia aja nggak pakai Apik Management. Oke, makasih iklannya, makasih sponsornya Samsung, terima kasih Samsung. Cari muka banget ini. Ini belakangnya ada resik loh. Iya. Unilever, lagi seneng kita berkolaborasi dengan Unilever dan Samsung. Pada waktu awal buka, promo apa yang dilakukan, terus sekarang konsepnya, omsetnya sendiri sudah sejauh apa? Oke, baik. Jadi untuk awal buka sih sebetulnya untuk Ada Laundry sendiri nggak terlalu banyak promosi Pak. Jadi promonya paling kita waktu awal buka itu seminggu 1 sampai 2 kali. Apa itu promo? Begitu, jadi kayak lebih ke mengajak temennya nanti dapat promo. Jadi Pak Apik juga laundry gratis 100%, cuman 100%-nya kita ada syarat ketentuannya. Seperti itu aja sih Pak di awal-awal gitu. Kemudian kita berkembang lagi promo-promonya, jadi gimana orang itu bisa tertarik dengan promo, karena promo itu menurut saya sekarang sudah kayak apa ya, broadcasting yang orang cuman 10%, cuman 20%, tapi gimana kita secara syaratnya tetap 10% tapi orang bisa klaim, orang bisa Tertarik lah orang datang. betul seperti itu sih Pak untuk di awal-awal kita. Awal-awal seperti itu. Jadi emang promo-promo sendiri itu diciptakan sendiri atau dapat ide dari mana itu Mas? Yang jelas pertama jelas dari YouTube-nya Pak Apik sih. Terima kasih. Yang lain pasti ada itu, nggak dari saya aja. Dari YouTube-nya Pak Apik, kemudian saya cari referensi dari lain, dari mungkin spesialis marketing, sales seperti itu untuk cara bikin promo. Terus saya combine sih Pak, combine dari ide 3 itu, akhirnya saya jalankan promo tersebut. Ternyata lokasinya yang salah Pak. Lokasinya kita malah di area mahasiswa, sedangkan dengan tampilan mungkin seperti laundry butik gitu, untuk di minggu pertama kita sepi sekali Pak. Oh iya. Transaksi itu 10 aja nggak ada Pak, 1 hari. Kita 14 jam buka, 10 nggak ada. Waduh, salah buka bisnis saya. Orang intinya takut sih Pak, dengar kabar seliwar-seliwar dari sana tuh, orang takut masuk. Wah, ini laundry mahal, ini laundry satuan seperti itu. Makanya saya akhirnya pasang banner harga Pak, dan akhirnya dari situ baru pelan-pelan. Kalau untuk sekarang, puji Tuhannya kita sudah sampai di 150 sampai 200 kilo ya Pak. Satu hari, iya. Oke, sekarang ya. Iya, rata-rata di situ. Kiloan, satuannya banyak juga di sini. Kita masih belum sih Pak, satuan rata-rata mulai dari 15 sampai 25 satuan. Oh, per hari? Per day-nya, iya. Tapi belum mencapai target. Betul Pak. Siap. Kalau boleh tahu pakai berapa mesin Mas di sini Mas? Cuman 2 stack Pak. Keren, 2 stack aja. Sewa tempatnya? Sewa tempatnya kita di 40 juta Pak. Oke, luar biasa, itu ngejarnya susah itu. Iya, lumayan. Kalau 40 juta minimal, kalau pengen aman ya 4 stack. Kalau pengen aman ya. Betul. Stack harusnya ya, biar aman
untuk mengejar omset, terus biar bisnis ini dikatakan ideal, seharusnya angkanya 4 stack itu Iya. seharusnya. Tapi 2 stack aja omsetnya udah bagus kok, aman. Jadi harga jualnya kayaknya lumayan oke. Nah, sekarang berbicara tentang harga, Mas. Ini kan menarik nih. Ada tulisannya di depan bannernya 5.099 per kilo. Betul. Ini angkanya ganjil-ganjil. Boleh diceritain dulu tentang harga ini, penentuan harga? Oke, jadi untuk penentuan harga selain dari basic HPP, kalau permainan angka belakang tuh saya terinspirasi dari bisnis-bisnis yang sudah raksasa seperti itu. Jadi seperti bisnis retail McD, KFC gitu kan dia pakai angka belakang ya Pak ya. Nah, angka belakang itu sebetulnya itu bisa jadi trik marketing di mana orang akan melihat angka depannya. Jadi contoh kalau 59 sekian, orang akan pasti lihat 5.000-nya. Bukan 6.000-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita bisa main di komanya itu kecil, Pak. Jadi kalau harga saya 1 kilo itu kan 8.395. Jadi 395-nya itu customer anggap kosong, Pak. Iya. Dan itu jika dikalikan kuantiti ternyata lumayan, Pak. Bisa bayar pegawai 1, Pak. Per kilo harga berapa di sini? 8.395. Ownernya aja lupa. 8.000 berapa ya? Nah, tadi Om belum diceritain tentang Ada Laundry. Kenapa namanya Ada Laundry? Tagline kita tuh pengen kita ada untuk customer. Gitu. Ada untuk customer. Betul, karena menurut saya kita akan suka di suatu komunitas atau di suatu tempat jika kita diorangkan atau dianggap. Wong nih. Betul. Dari situ makanya kata-kata ada laundry itu muncul, Pak. Ada Laundry. Sesimpel itu filosofinya. Betul, Pak. Menarik. Jadi kita udah dapat poin terkait penentuan harga tadi, terus kita dapat poin terkait harga murah. Nah, ini memanfaatkan hal yang ada. Betul. Tapi ternyata katanya bikin mejanya salah. Orang naruh timbangan di atas banget, ketinggian. Betul. Ya, saya melihat Instagramnya Mas Niko maupun Ada Laundry ini kan unik ya. Nah, itu idenya dari mana? Ini wongnya sing unik loh. Saya memang berani malu sih. Nggak punya malu. Jadi kalau konten sih sekarang kan memang yang pertama sangat-sangat dibutuhkan untuk sisi marketing ya Pak ya. Jadi menurut saya daripada sekarang sales yang sebar brosur, yang kita ke lapangan secara langsung itu masih diperlukan tapi skalanya mungkin sudah diperkecil seperti itu. Untuk yang di online ini menurut saya harus digencarkan karena kita bisa menjangkau yang tidak bisa dijangkau di offline, Pak. Oke. Itu marketnya lebih luas. Pertama ide saya bikin konten seperti itu tuh, saya pengen konten Ada Laundry terutama itu tidak jualan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya pengen konten Ada Laundry bisa dikonsumsi untuk semua orang, Pak. Tanpa orang itu mau melondri di Ada Laundry, tanpa orang itu harus pengen kulik-kulik tentang laundry, orang itu hanya konsumsi konten seperti slide-slide aja. Tapi konten kita bisa dimakan. Benar. Itu tujuan saya sih, Pak. Dan ternyata itu yang dibutuhkan market, Pak. Karena sekarang kita balik ke diri saya kalau saya ditodong. Beli, jualan gitu, saya males. Tapi banyak brand-brand besar yang mereka nggak jualan sama sekali gitu. Tapi kita beli produknya. Itu sih, Pak. Jadi lalirannya soft selling. Sama seperti saya, kalau teman-teman nanya, Mas Apik sebenarnya jualannya apa sih? Paket usahanya apa sih? Kan nggak pernah saya closingan, ayo beli paket di kami, enggak. Betul. Ujungnya orang akan penasaran, orang akan bertanya, oh iya Mas, saya ada kebutuhan untuk bikin laundry dan sebagainya, seperti Pak Niko ini. Pak Niko ini ternyata di WA saya ada. Karena HP saya kan sempat nge-hang teman-teman, saya kasih tahu. Saya nggak tahu, ketemu di Expo Laundry. Betul. Ternyata beliau calon klien kami. Yang nggak terrespon dengan baik oleh saya. Ya saya minta maaf kalau gitu. Yang menarik tadi teman-teman bahwa beliau membuat Instagramnya memang konsepnya marketing. Jadi bukan langsung jualan, nodong, hard selling dan sebagainya. Itu menarik dan memang marketnya dapat ya. Betul, Pak. Seperti itu. Jadi yang penting kontennya orang inget terus gitu loh. Oh nyeleneh, saya aja sekali lihat, wih ini orangnya unik banget ini. Keren. Iya. Kita kan sudah berbincang banyak Mas, jadi konsep laundry-nya kita sudah melihat seperti apa di sini ya.
tampilannya keren di penerimaan ini, bahkan ada Rinso di sini. Oh, Rinso keren, pengguna Rinso. Terus kita mencium parfumnya wangi sekali. Ya, ada pakai mesinnya Samsung. Samsung. Yes, keren. Apa harapannya, terus atau cita-cita dari Ada Laundry ini, Pak, ke depan? Yang jelas Ada Laundry bisa menempatkan posisinya di brand itu secara tepat, Pak. Karena kita sebetulnya sekarang masih berusaha untuk memposisikan Ada Laundry dengan target market yang tepat. Ya. Seperti itu. Kemudian jauh dari profit dan omset yang saya harapkan jelas pasti meningkat setiap harinya pasti ada kenaikan. Karena satu lagi Pak Apik, dengan usaha laundry itu kita membuka lapangan pekerjaan yang sangat mudah, sangat cepat, dan kuantiti yang kita buka juga banyak, Pak. Dan itu salah satu yang bikin saya semangat juga di laundry, gitu. Sosialnya keren juga. Tapi terlepas dari itu, pengen penuhin Indonesia dengan Ada Laundry. Kita akan bersaing, teman. Sangat aktif kemarin pas di seminar saya, duduk paling depan. Ini orang paling keren dari sendiri ini di depan. Saya juga deg-degan nih. Aduh, semangatnya ternyata luar biasa. Beliau pengen membangun Ada Laundry ada di seluruh Indonesia. Paling untuk pengusaha-pengusaha laundry di Indonesia semuanya tetap semangat. Omset profit perlu, tapi jangan menjadi hal yang utama. Menurut saya cari tujuan lainnya, nanti pasti profit dan omset akan mengikuti. Gitu aja, Pak. Klik banget. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kami dengan segala kesibukannya. Mau sharing dengan kita. Terima kasih banyak sudah hadir. Semoga teman-teman yang nonton pastinya dapat inspirasi, banyak catatan-catatan. Boleh nanti langsung komen di bawah ini, teman-teman mendapatkan inspirasi apa hari ini bersama Mas Niko dan Ada Laundry, di mana beliau yang awalnya arsitek, sekarang bangun laundry, dan beliau ternyata sudah mulai jatuh cinta banget sama laundry. Dan cita-citanya besar banget, pengen membangun Ada Laundry di seluruh Indonesia. Semoga terwujud. Amin ya. Amin. Semoga teman-teman yang nonton juga bisa mewujudkan cita-citanya. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Niko dari Ada Laundry. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Thank you.